Halo guys, hari ini kita akan membahas saham Garuda Indonesia. Kenapa saya membahas saham Garuda Indonesia ini? Karena dua alasan. Pertama, tanggal 2 Desember kemarin Garuda Indonesia melakukan public expose dan kelihatannya responnya cukup bagus. Kemudian di sistem saya itu menunjukkan sinyal bahwa saham ini mulai bagus gitu ya, tapi masih lemah. Kemungkinan Senin atau Selasa mulai ramai. Itu mungkin saja. Tapi memang sudah ada tanda-tanda kehidupan, tapi belum terlalu banyak. Transaksinya sekitar 8-12 miliar sehari, jadi ini sudah lumayan. Kalau kita lihat di sini ya, inilah harga sahamnya selama kurang lebih 1 tahun. Nah, ini adalah laporan keuangan Q3. Laporan Q3 itu angkanya 000 gitu ya. Jadi makanya nggak muncul. Ini Q2 muncul karena ini mungkin konsolidasi. Jadi ekuitasnya 0 gitu karena mungkin lagi dihitung ulang terkait dengan masuknya dana dari Danantara 24 triliun itu ya. Jadi mungkin divaluasi ulang jadi 0,000. Tapi secara umum lumayan bagus dan kita lihat sahamnya sejak diambil alih itu mulai naik dan kemudian ini naik kedua kali. Artinya apa? Dan perhatikan di sini sahamnya dia tidak pernah break di bawah. Ini garis bawahnya ini dia nggak pernah break di bawah. Nah, ini adalah sebenarnya kesempatan ya. Kita tahu bahwa setelah slope seperti ini dia break, kita bisa tiktok di sini ya, baik di bawah. Ini sekaligus memastikan bahwa dia tidak terkoreksi di bawah. Ini artinya besar kemungkinan, nggak ada yang 100% jadi saham itu, tapi besar kemungkinan bahwa ini akan melanjutkan ke atas. Ini hanyalah permulaan. Kalau dilihat, kalau sistem saya mengatakan seperti itu gitu ya. Pada akhirnya kenyataannya nanti, tapi kemungkinan besar benar gitu ya. Jadi setelah slope menderita lama, akhirnya naik dan naik kedua kali, ini adalah fase yang mudah dibaca sebenarnya. Kalau kita lihat ke finansialnya, ini finansialnya relatif masih di atas. Yang ketiga ini sebenarnya sudah mulai revisi, tapi mungkin secara akuntansinya masih dihitung ulang gitu. Dan memang kalau kita lihat ini ada public expose ya, yang laporan public expose tanggal 2 kemarin. Kalau dilihat dari public expose itu semacam promosi marketing gitu ya, menjajakan sahamnya. Di satu sisi ya biasanya responnya juga cukup bagus. Tergantung, kalau event seperti ini sepertinya kemungkinan besar responnya bagus. Tapi memang ini agak aneh gitu ya. Nah, saya menemukan ini waktu saya baca-baca ini, perhatikan 7,04 lebih rendah daripada 6,91. Ini jadi pertanyaan, ini bikinnya ini manual ngetiknya atau pakai Excel atau pakai Google Sheet gitu ya. Kok bisa salah? 6,91 lebih tinggi grafiknya daripada 7,04. Tapi abaikan saja lah, ini cuma salah ketik mungkin. Tapi intinya kalau saya sudah berbandingkan dengan AirAsia gitu ya, EBITDA-nya, earning before tax and depreciation amortization-nya itu jauh lebih bagus Garuda. Secara logika sih masuk akal gitu. Kenapa masuk akal? Karena dengan coverage Indonesia yang lebih luas, tarifnya jauh lebih mahal, otomatis margin labanya lebih bagus, itu wajar. Cuman masalahnya adalah di interest cost non operasionalnya. Tapi itu sudah saya bahas. Jadi untuk masalah finansialnya saya bisa bilang menjanjikan gitu ya. Apalagi dengan dana masuk 24 triliun, sekitar 23,7 ya, 24 triliun dari Danantara itu akan mengubah landscape dari bisnis Garuda ini. Ya, kita berdoa supaya Garuda baik-baik saja. Oke, sekarang saya mau ke finansial. Ini adalah finansialnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini,
Total asetnya memang relatif datar, ini Q4 ini 0, ekuitanya modal bersihnya juga negatif, ini B ya, injeksi pertama menurun, minusnya sekarang positif, setahu saya positif 4 triliun gitu ya, ekuitasnya, jadi cukup sehat. Dan revenue-nya ini kuartal keempat yang saya bilang datanya kosong-kosong itu menyebabkan seolah-olah merah gitu. Tapi sebenarnya enggak, revenue-nya naik cukup bagus. Dilihat dari grafiknya ini cukup bagus. Ini nanti mungkin Garuda akan revisi laporan keuangan Q3 2025 ini karena sekarang ini banyak yang kosong menyebabkan salah. Dan kalau kita perhatikan, dia saat ini masih di sangat aman sekali. Nafasnya masih panjang gitu. Jadi ibaratnya gas itu belum digeber gitu. Jadi potensinya masih tetap saja hati-hati ya. Jadi saya nggak bisa memastikan karena memang trading itu time by time gitu ya. Kalaupun saya kasih clue dan clue saya benar, belum tentu kalian bisa memanfaatkan itu dalam arti memaksimalkan keuntungan dia. Karena kenapa? Karena keputusan by close itu kan tiap orang beda-beda gitu, ada yang berbeda. Nah, ya seperti itu. Makanya perlu jam terbang itu penting sekali dan perlu menyimak video-video saya, khususnya live ya sebenarnya. Tapi saya memang belum banyak live karena saya mesti prioritaskan diri saya sendiri dulu. Dan bagi yang tanya, nah ini adalah beritanya. Berita ini didapat dari mana? Berita ini banyak yang tanya kapan saya akan membuat langganan berita ini. Berita ini sangat penting sekali ya karena ini sudah berita yang bisa dibilang menentukan gitu ya. Tiap hari di sistem saya keluar berita-berita yang signifikan dan itu mempengaruhi harga saham dan itu menjadi patokan saya untuk buy dan beli sebuah saham, filter saham mana yang kira-kira akan memiliki demand kuat di seminggu atau sebulan 2 bulan gitu ya. Jadi nanti saya akan buka langganan ini untuk berita, tapi memang belum ya karena saya masih ragu-ragu apakah nanti saya ketika buka langganan ini justru merepotkan saya sendiri gitu. Kalau ternyata saya buka langganan malah merepotkan saya sendiri kan rugi. Karena fokus saya trading bukan jualan berita gitu ya. Oke, ini tadi finansial sudah saya jelaskan. Sekarang kita ke beritanya. Beritanya adalah tanggal 2 rilis public expose yang saya tampilkan tadi ya. Kemudian Raup 23 tanggal Desember ini sudah memastikan ya 90 pesawat siap mengudara. Kalau kita baca di public expose ini, pesawat Citylink itu hanya 55% yang terbang, sisanya grounded gitu ya. Karena belum di maintenance, di regular maintenance sehingga nggak layak terbang. Sedangkan di Garuda lebih bagus, 80% pesawatnya terbang, tinggal 20% yang nggak bisa terbang karena perlu biaya maintenance gitu ya. Karena pesawat itu kan beda sama bis antar kota gitu ya. Pesawat waktu mau terbang harus ada sertifikasinya, rekod ya kalian pasti tahu lah. Jadi dengan adanya dana ini kemungkinan revenue-nya akan naik, net income-nya naik, dan di satu sisi persentase dari overhead cost-nya itu akan rendah dan itu sebabnya saya optimis bahwa saham ini cepat atau lambat akan meledak. Jadi sebelum nanti harganya di 200-an sudah mulai ragu masuk atau enggak, saya pikir mencicil saham ini sudah mulai bagus dan memang keputusan ada di tangan kita masing-masing gitu ya. Saya hanya memaparkan analisa, tidak menyuruh, tidak endorse saham ini. Semoga ini mencerahkan dan menjadi salah satu pertimbangan kalian untuk membeli saham hari Senin besok. Ini masih hari Sabtu ya, malam Minggu saya malah bikin YouTube. Tapi nggak apa-apa, Ronaldo pun malam Minggu juga nggak ke mall, tapi main sepak bola. Jadi memang namanya
passion itu tidak bisa main-main. Dan saya sudah membuat ini juga, ini bukan dibuat semalam ya. Semua sistem saya makin lama makin lengkap, itu sebabnya saya semakin percaya diri membuat konten-konten seperti ini. Gunanya bukan ya untuk mencerahkan saja, karena saya tahu bahwa banyak yang pemain saham yang main tidak punya senjata. Dan itu sebetulnya berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Oke, thank you. See you next time. Semoga analisa saham ini menginspirasi. Thank you. See you next time.